Pada episode sebelumnya, Nyi Dewi melihat sosok pocong yang ada di kolong rumahnya. Segera ia mengambil keris yang ia simpan di dalam koper tua. Keris itu seketika saja bercahaya merah delima. Lalu Nyi Dewi lompat keluar dari rumahnya dan langsung mengacungkan keris itu pada sosok pocong yang ada di kolong rumah. Ternyata itu adalah Pocong Duloh. Sosok pocong sangat mengerikan. Dia menjilati darah dari korban yang sudah ia luluh lantahkan. Melihat keberadaan Nyi Dewi, segera Pocong Duloh mengulurkan lidahnya yang sangat menjijikan. Lidah itu berwarna hitam, lalu ada lendir yang menetes-netes. Sontak saja, leher Nyi Dewi dililit oleh lidah Pocong Duloh, lalu tubuh Nyi Dewi ditarik ke dalam kolong rumah. Karena terdesak, Nyi Dewi pun menusukkan keris itu tepat di wajahnya Duloh. Seketika saja, Pocong Duloh kejang-kejang. Dia pun lemas, lalu terbujur kaku di kolong rumahnya Nyi Dewi. Buru-buru Nyi Dewi minta tolong pada warga. Warga pun berdatangan, dan mereka kaget saat melihat sosok pocong di kolong rumah Nyi Dewi. Duloh pun diseret keluar. Tubuhnya kaku seperti patung. Sementara itu, keris masih menancap di wajahnya Pocong Duloh. Ada seorang warga yang ingin mencabut keris itu, tapi Nyi Dewi melarangnya. Dia takut kalau pocong itu akan bangkit lagi. Warga pun menuruti perintah Nyi Dewi. Mereka membawa pocong tersebut ke alun-alun. Seluruh aparat pemerintahan dan juga polisi. Seluruh aparat pemerintahan dan juga polisi berdatangan. Pocong Duloh diikat pada tiang, lalu dikelilingi pagar bambu agar tidak ada orang yang mendekatinya. Untuk sementara, pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka bingung harus digimanakan pocong ini. Hari demi hari berlalu. Banyak sekali orang yang datang ke desanya Nyi Dewi untuk melihat Pocong Duloh. Pengunjung semakin hari semakin berdatangan, sehingga kepala desa di sana punya ide untuk menjadikan Duloh sebagai objek wisata. Dana pun digelontorkan untuk membuat pasar malam, karena Pocong Duloh dianggap bisa meningkatkan ekonomi di desa tersebut. Jadi warga di sekitar juga bisa berdagang di sana. Dagangan mereka laku keras. Ada yang dagang bakso, mie ayam, mainan. Bahkan ada juga yang menggelar perjudian lotre di sana. Pasar malam dibangun cukup besar. Bukan hanya ada pameran Pocong Duloh saja, tapi ada wahana lainnya seperti komedi putar, biang lala, dan masih banyak lagi. Pasar itu dibuka sehabis maghrib, lalu ditutup sekitar jam 11 malam. Pemberitaan tentang Pocong Duloh tersebar di berbagai media, baik di TV hitam putih, radio, koran, dan majalah. Duloh seolah menjadi primadona yang dieluk-elukan oleh masyarakat. Namun tidak sedikit juga ada orang yang kesurupan saat melihat Pocong Duloh. Biasanya mereka adalah orang-orang yang lelesyuni. Lelesyuni adalah istilah Sunda, merujuk pada orang yang mudah dirasuki oleh jin jahat ke dalam tubuhnya, atau bisa disebut orang-orang indigo. Setiap minggunya pasti ada saja yang kesurupan, sampai mengamuk, hingga kepala desa di sana membuat aturan. Tapi kengerian itu tidak membuat masyarakat takut. Mereka malah semakin penasaran. Ekonomi di desa itu pun semakin tumbuh. Banyak warga yang menjadi pengusaha baru. Karena setiap malam tidak kurang dari 200 orang yang mendatangi desa Nyi Dewi hanya untuk melihat Pocong Duloh. Sosok pocong tersebut masih diikat pada tiang, sementara kerisnya tertancap di wajah Pocong Duloh. Tentu pasar malam itu dijaga ketat oleh para pesuruhnya kepala desa. Ada sekitar 20 orang yang menjaga pasar malam, terutama mereka menjaga Pocong Duloh agar tidak ada orang yang mencuri aset desa mereka. Tentu kabar tentang pameran pocong terdengar sampai ke telinganya Sobri yang masih ada di penjara. Dia tidak bisa keluar di penjara itu. Tapi ada seorang sipir yang memberitahu Sobri kalau di suatu desa ada pameran pocong. Dan itu pocongnya asli, bukan kaleng-kaleng. Sobri yakin itu pasti Pocong Duloh. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena masih dikurung di penjara. Singkat cerita, di bulan ketiga, pameran Pocong Duloh semakin berkembang pesat. Pasar malam itu diperluas, penjagaannya pun diperbanyak.
Kini banyak warga desa yang beralih profesi dari petani menjadi pedagang karena berdagang lebih menguntungkan. Jangankan di area pasar malam, di depan rumah mereka saja sudah laku karena setiap rumah warga di sana pasti dilintasi oleh para pengunjung yang ingin melihat pocong Duloh. Nah, di suatu malam ada seorang penjaga yang bernama Supri. Tubuhnya kurus, wajahnya burik, tapi badannya tinggi. Supri merupakan salah satu penjaga di pasar malam itu. Dia orang baru. Belum ada 1 bulan Supri kerja di pasar malam tersebut. Dan dia sangat penasaran dengan sosok pocong Duloh. Setiap hari, Supri memandangi wajah pocong Duloh yang tampak utuh. Duloh memang masih tampak utuh, walaupun umurnya sudah ratusan tahun. Hal ini karena dia punya ajian pancasona yang sangat mengerikan sehingga membuat tubuhnya tidak bisa membusuk. Supri terkagum-kagum dengan wujud pocong tersebut. Kain kafannya kotor dan dia ingin sekali menyentuh pocong tersebut. Dan keesokan harinya, para penjaga pasar malam kaget karena pocong Duloh hilang begitu saja. Entah kemana pocong itu. Nyi Dewi marah-marah pada para penjaga itu. Dia mengeluarkan kata-kata kasar. Begitupun dengan Pak Lurah. Dia bahkan menempeleng beberapa orang yang semalam menjaga pocong Duloh. Dan pertanyaannya sekarang, kemana pocong itu? Ada salah satu penjaga pasar malam yang kabur. Dan dia adalah Supri, orang yang sangat mengidolakan pocong Duloh. Pak Lurah yakin pasti Supri lah yang mencuri pocong Duloh. Kejar anak itu. Tangkap, jangan sampai lepas. Jongos-jongos Pak Lurah pun mencari Supri. Mereka mendatangi rumah gubuknya Supri, tapi sayangnya dia tidak ada di sana. Bahkan keluarganya pun sudah tidak ada. Hal ini membuat Pak Lurah semakin yakin kalau Supri pelaku utamanya. Kemudian ada salah satu warga yang ngasih tahu kalau Supri sempat lari ke hutan bersama keluarganya. Pak Lurah mengangguk-ngangguk. Kalau gitu, kejar dia, geledah hutan itu, jangan sampai Supri lolos, kata Pak Lurah. Sekitar 100 orang dikerahkan oleh Pak Lurah untuk mencari keberadaan Supri. Hutan itu disisir. Mereka mencari Supri layaknya buronan kelas kakap. Kalau ketangkap, pasti Supri tewas. Karena bukan hanya Pak Lurah saja yang marah, tapi semua masyarakat global juga marah. Karena mereka tidak bisa melihat aset berharga, yaitu pocong sungguhan. Setiap goa yang ditemui di hutan tersebut digeledah oleh masyarakat, tapi tidak ada Supri. Mereka langsung menyisir lagi. Dan sampailah mereka di sebuah air terjun. Nah, di dekat air terjun itu ada sebuah saung yang terbuat dari dedaunan. Mereka langsung mendatangi saung tersebut dan benar saja, di sana ada istri dan anak Supri. Mereka ketakutan. "Di mana suamimu?" tanya salah satu warga. "Dia lagi nyari makan." Selang beberapa saat, Supri pun muncul. Dan saat ia melihat ada warga yang berkerumun, Supri langsung lari untuk kabur. Tapi sayangnya, kaki kanannya tersandung akar. Dia pun jatuh berdebam. Buru-buru, warga mengikat kaki dan tangannya. Supri digotong keluar dari hutan. Dia dilempar ke depan kantor lurah. Lurah yang bengis itu pun muncul. Dia menanyai Supri tentang pocong Duloh. Supri tidak mencurinya. Supri dituduh mencuri pocong Duloh, tapi dia tidak ngaku. "Aku tidak mencurinya, Pak. Sumpah," kata Supri. "Lalu kemana pocong itu?" Wajah Supri tampak gugup. Sepertinya dia mau mengucapkan sesuatu, tapi takut. "Kemana?" bentak Pak Lurah. "Maaf, Pak. Malam itu, aku sempat mencabut keris di mukanya Duloh." Semua warga kaget termasuk Nyi Dewi. "Celaka," kata Nyi Dewi. "Kau akan tanggung akibatnya," bentak Nyi Dewi. "Kau tahu, pocong itu sangat ganas. Biar kau saja yang dimakan," sambung Nyi Dewi. Dia sangat marah. Kemudian Nyi Dewi pun pergi dari desa tersebut. Dia ketakutan. Wanita itu tidak mau berurusan dengan pocong yang sangat buas. Karena Nyi Dewi sudah tahu betul bagaimana mengerikannya pocong Duloh. Pak Kepala Desa juga sudah tahu kalau pocong tersebut memang sangat ganas. Sehingga dia pun menerapkan situasi darurat pada warga desa. Tidak boleh ada warga desa yang keluar sehabis maghrib. Sementara itu, Supri yang menjadi pelaku utama
tubuhnya diikat pada tiang. Masyarakat ingin menjadikan Supri sebagai tumbal karena dialah yang bertanggung jawab atas bangkitnya Duloh. Singkat cerita, malam pun tiba. Desa itu sangat sepi. Tidak ada satu orang pun yang berani keluar rumah karena mereka tahu ada pocong yang sedang berkeliaran di desa mereka. Suara burung hantu berkukuk, anjing melolong dari kejauhan, membuat suasana semakin mengerikan saja. Rembulan menggantung di langit. Cahayanya menyinari desa tersebut. Walaupun tidak ada warga yang berani keluar, tapi tidak sedikit warga yang berjaga di rumahnya. Mereka tidak berani tidur. Mereka tidak berani tidur karena takut didatangi oleh pocong Duloh. Dan tepat jam 11 malam, terdengar suara jeritan dari salah satu rumah. Itu adalah suara seorang wanita yang menjerit kesakitan. Juga teriakan lelaki yang minta tolong. Tapi tidak ada satupun warga yang berani menolongnya. "Tolong, ada pocong di rumahku!" teriak lelaki tersebut. Tapi tetap saja tidak ada warga yang berani keluar. Bahkan Pak Lurah juga tidak berani. Istri dari lelaki itu sedang disantap oleh pocong Duloh. Tubuhnya sudah acak-acakan. Darahnya habis dijilati oleh pocong Duloh. Kemudian giliran suaminya yang dimangsa oleh pocong Duloh. Tubuh lelaki itu juga dicabik-cabik hingga tak bersisa. Keesokan harinya, banyak warga yang menangis histeris saat melihat korban dari pocong Duloh. "Apa yang harus kita lakukan, Pak Lurah?" tanya salah satu warga. "Cari Nyi Dewi. Kayaknya hanya dia yang bisa menaklukkan pocong tersebut. Ternyata dia tinggal di dekat stasiun kereta api." Kata Nyi Dewi, kalau mau pocong itu takluk, kalian harus mencari keris tersebut. Dan satu-satunya orang yang tahu di mana keris itu, pastilah si Supri. Nah, dari petunjuk itulah Pak Lurah menanyai Supri tentang keris sakti tersebut. Tapi Supri juga tidak tahu. Soalnya pas dia cabut, seketika saja keris itu melayang. Lalu mental begitu saja entah kemana. Pak Lurah marah, dia pun langsung menghajar Supri habis-habisan sampai lelaki itu bonyok. Tak cukup sampai di situ, warga juga tersulut emosinya. Mereka ramai-ramai memukuli Supri sampai lelaki itu tewas. Mayatnya pun dikubur begitu saja tanpa ada proses pengadilan. Semakin hari, korban pocong Duloh semakin bertambah. Setiap malam 1 atau 2 orang pasti ada yang mati. Desa tersebut semakin mengerikan saja. Hingga satu persatu mereka meninggalkan desa karena ketakutan. Sementara itu, Pak Lurah masih bertahan di sana. Dia tidak mau meninggalkan desa. Karena mau bagaimanapun, Pak Lurah adalah seorang pemimpin di sana. Di hari Jumat, Pak Lurah kedatangan seorang lelaki yang mengenakan kokoh putih. Lelaki itu tampak muda. Umurnya sekitar 23 tahunan. Dia mengenakan sarung, kokoh putih, dan peci hitam. Ternyata lelaki itu bernama Abdul. Dia sengaja datang ke desa tersebut karena mendengar ada teror pocong di sana. Pak Lurah pun membenarkan kalau desa mereka sedang diteror oleh pocong, sehingga banyak sekali warga yang berjatuhan. Abdul pun bilang pada Pak Lurah, "Barangkali aku bisa bantu Pak Lurah." "Oh, silahkan. Kalau emang kamu bisa mengusir pocong itu, akan saya kasih hadiah," kata Pak Lurah. "Oh, tidak perlu Pak Lurah, aku tidak perlu hadiah," ucap Abdul. Si Abdul ini mengaku sebagai muridnya Haji Deeng. Dan dia pernah mendengar gurunya bercerita. Dan Pak Lurah tentu tidak tahu siapa itu Haji Deeng. Tapi ia yakin kalau Abdul bukanlah orang sembarangan. Malam pun tiba. Dan seperti biasa, desa itu sangat sepi. Tidak ada warga yang berani keluar dari rumahnya. Sementara itu, Abdul bersiap-siap. Dia menggelar sejadah di tengah-tengah desa, lalu duduk sila sambil berzikir. Selang 20 menit, Abdul berdiri. Dia merasakan ada hawa kedatangan makhluk gaib ke desa itu. Abdul mendongak sambil terus berzikir. Dan benar saja, dari kejauhan terdengar suara raungan pocong Duloh. "Gede." Begitulah raungannya, sangat mengerikan. Dan dalam sekejap, tiba-tiba saja pocong Duloh sudah ada di hadapan Abdul. Kini wajah mereka berdua berhadapan. Pocong Duloh terus meraung mengucapkan kata getih. Air liurnya menetes-netes. Segera Duloh pun meludahi Abdul. Ludah itu sangat bau dan panas. Tapi Abdul bukan orang sembarangan. Dia hanya perlu mengusap ludah tersebut, lalu hilang begitu saja. Efek dari ludah pocong tidak mempan pada Abdul.
Dengan cepat, Duloh melilit lehernya Abdul dengan lidah. Namun saat itu, Abdul meninju tubuh Duloh dengan sangat keras. Itu bukan tinjuan biasa. Pocong Duloh mental sampai menabrak pohon. Dan pohon itu pun tumbang. Saking kerasnya tinjuan Abdul. Duloh marah. Dia mengeluarkan seluruh kemampuannya. Giginya yang tajam seperti hiu keluar semua. Dengan cepat, Duloh sudah ada di belakangnya Abdul. Dia menggigit lehernya Abdul dengan sangat keras. Tapi tidak mempan. Abdul memang punya ilmu kebal. Dia adalah muridnya Haji Deeng dan tentu sangat sakti. Abdul mengambil tongkat yang tergeletak di samping sajadahnya. Kemudian, tongkat itu bercahaya dengan sangat terang. Ia memukulkan tongkat itu ke kepalanya Duloh. Seketika saja, kepala Duloh hancur berkeping-keping. Tubuhnya pun lunglai, lalu jatuh begitu saja. Dengan cepat, Abdul menusukkan tongkat yang masih bercahaya itu pada punggungnya Duloh. Saat itu juga, tubuh Duloh seperti cacing kepanasan. Ia mengamuk-ngamuk, sementara kepalanya sudah tidak ada. Sontak saja, tubuh Duloh juga hancur berkeping-keping. Abdul tersenyum. Dia pun mengusap wajahnya sambil mengucapkan doa-doa. Segera Abdul menggulung sajadahnya. Dia akan mendatangi lurah untuk laporan kalau pocong itu sudah berhasil dimusnahkan. Namun, baru juga selang 5 menit, tiba-tiba saja raungan Duloh kembali terdengar. Getih. Raungan itu sangat mengerikan, mengawang di langit-langit. Abdul kaget, dia kebingungan. Dari mana asal suara itu? Padahal tadi pocong Duloh sudah hancur berkeping-keping. Abdul pun menancapkan tongkatnya ke tanah. Bibirnya berkomat-kamit mengucapkan doa-doa. Dan tanpa Abdul sadari, ada lidah yang sedang menjulur dengan sangat cepat. Lidah itu seperti ular yang meliuk-liuk di atas semak-semak. Kemudian melilit kaki kanannya Abdul. Abdul pun terjatuh, tubuhnya diseret ke semak-semak. Dia pun masuk ke dalam semak-semak itu, lalu menjerit kesakitan. Bersambung. Terima kasih sudah menyimak cerita Mbah. Tunggu cerita-cerita lainnya ya. Tetap sehat dan salam getih.